Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anakku kelas 10 SMA Bandar Ketumulyo, Jombang. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, lahir dan batin, sehingga bisa mengikuti pembelajaran fisika untuk pertemuan yang ketiga dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Satu pesan dari Pak Irfan, sebelum kalian memulai pelajaran, tolong diusahakan mengambil air wudhu, sehingga nanti ilmu yang kalian terima akan langsung meresap ke otak dan hati kalian. Dan semoga nanti ilmu kalian bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Untuk pertemuan ketiga ini, saya lanjutkan yang kemarin. Ini langsung ke bab 2 ya, yaitu fisika dan pengukuran. Sebenarnya ini sudah pernah diajarkan di kelas 10. Bukan kelas 10, kelas 7 ya, kelas 7 SMP atau MTS. Nanti kita akan di sini menemukan besaran pokok, besaran turunan, ada jangka sorong, mikrometer. Di sini hanya ada pengulangan dan ada tambahan materi sedikit-sedikit gitu ya. Nanti Pak Irfan jabarkan dulu, kemudian nanti ada contoh soal, nanti saya share lagi videonya. Jadi 15 menit materi ini dan 15 menit latihan soal. Langsung saja, ini adalah peta konsepnya. Ya. Jadi besaran fisika. Ini yang pokok adalah besaran fisika. Nanti besaran fisika dibagi menjadi 2. Berdasarkan arah dan nilainya ada besaran vektor dan besaran skalar. Nanti besaran vektor di sini nanti ada operasi penjumlahan. Penjumlahan ini operasinya pakai metode grafis, metode analisis, sama rumus sinus dan kosinus. Kemudian besaran skalar itu besaran yang hanya punya nilai, ya, tidak punya arah. Nanti di sini babnya adalah massa, energi, dan volume. Besaran vektor, besaran yang punya nilai. Di sini adalah contohnya perpindahan kecepatan dan gaya. Nilai dan arah ya. Kemudian besaran fisika di sini ada dibagi 2, ada satuan dan dimensi. Satuan dan dimensi nanti akan diajari menurunkan persamaan dan memeriksa rumus. Ini adalah fungsinya untuk dimensi. Ini yang belum ada di SMP mungkin ya, SMP atau MTS. Kemudian besaran fisika ada besaran pokok, besaran turunan. Ini berdasarkan asal muasalnya. Kalau tadi ini berdasarkan arah dan nilai, yang ini berdasarkan asal muasalnya. Kalau besaran pokok itu besaran yang muncul terlebih dahulu, ada 7. Turunan ini yang selain 7. Kemudian ada yang bab lagi, subbabnya yaitu pengukuran. Nah, ini nanti di sini kita belajar tentang jangka sorong, mikrometer, pembacaan alat. Ya. Saya lanjutkan. Oke, nanti ini kalian bisa baca sendiri ya. Nanti saya share videonya, kalian bisa baca sendiri. Ini adalah gambar seorang guru dan murid ya, untuk melakukan pengukuran panjang. Yang pertama adalah kalian harus mengerti artinya besaran dan satuan. Misalkan contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalian mau beli gula gitu ya. Saya membeli gula di pasar dengan berat 25 kg. Nah, di situ ada kata-kata berat atau massa dan kilogram. Sorry ya, bukan berat. Jadi kalian selama ini
beli gula, beli beras dengan berat itu salah. Harusnya dengan massa. Tapi kan aneh gitu ya. Yang benar adalah massa. Kalau berat itu sudah terpengaruh dengan gravitasi. Jadi harusnya saya mau beli gula dengan massa 25 kg. Itu baru betul ya. Di situ ada kata-kata massa dan kilogram. Besaran itu adalah massanya, satuannya adalah kilogram. Nah, kalau dari situ, dari contoh, kalian bisa menyimpulkan bahwa besaran itu apa. Di sini disebutkan bahwa besaran adalah sesuatu yang memiliki besar dan bisa diukur, hasilnya bisa dikatakan dengan angka. Jadi dia harus punya nilai dan bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Massa itu kan bisa dinyatakan dengan nilainya berapa tadi di contoh 25. Diukur dengan apa massa? Dengan neraca atau timbangan. Dan dinyatakan dengan angka, gitu ya. Di sini besaran contohnya ada beberapa ya. Langsung saja besaran dibagi menjadi dua, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokok ada 7 ya. Di sini sudah ya. Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu sebelum nanti besaran turunan ya. Ada 7 kalian harus hafal. Ini singkatannya biasanya saya singkat dengan PWI Sukamaju. Tapi di sini sudah itu ya. PWI Sukamaju. Ya, diingat-ingat PWI Sukamaju. P-nya apa? Panjang. Satuannya meter, lambangnya L. Hati-hati dengan satuan dan lambang. Ya. Satuan itu singkatan dari meter M, kalau lambang itu biasanya digunakan untuk rumus ya. PWI Sukamaju, P panjang, W apa W? W adalah waktu. Waktu satuannya sekon, lambangnya T. PWI, I apa I? I adalah intensitas cahaya. Ini satuannya, ini hanya singkatan loh ya. PWI Sukamaju, ini intensitas cahaya, satuannya kandela. Ini CA, biasanya CD biasanya. Harusnya CD. I besar. Su apa su? Suhu satuan internasionalnya adalah Kelvin. Jadi bukan Celsius, ya hati-hati. Kenapa sih kok nggak pakai Celsius? Karena Celsius ini hanya digunakan di Indonesia. Ya, beberapa negara tetap menggunakan Kelvin. Jadi yang diakui internasional adalah Kelvin. Simbolnya adalah T besar ya. K adalah kuat arus. Kuat arus. Satuannya ampere, simbolnya I kecil. Kalau intens saya tadi kan I besar. Ma apa ma? Ma adalah massa, satuannya kilogram, hati-hati. Satuan internasional adalah kilogram, lambangnya M, yang kecil ya. Ju apa ju? Sorry, kegeser. Ju adalah jumlah zat. Jumlah zat ini satuannya mol. Simbolnya adalah N besar. Jadi disingkat tadi PWI Sukamaju. Ya, ingat-ingat PWI Sukamaju. Panjang, waktu, intensitas cahaya, suhu, kuat arus, massa, dan jumlah zat. Gampang kan ya? Ingat-ingat. Kemudian yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turun adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi dia tidak punya khusus, tidak ada rumus, maksudnya tidak ada besaran pokoknya. Jadi dia menurun dari besaran, diturunkan dari besaran pokok. Ada berapa? Ada banyak ya. Selain dari 7 tadi. Misal volume, kemudian kecepatan, kemudian percepatan. Banyak ya. Ini di sini diberi beberapa contoh, ada 13. Sebenarnya masih banyak. Fisika banyak sekali besaran-besaran. Di sini disebutkan ada luas, kecepatan, berat, volume, massa jenis, gaya,
muatan listrik, potensial, energi, tekanan, daya, resistansi, konduktivitas, ini simbol-simbolnya. Dan ini nama satuannya, ini simbol satuannya. Ya, jadi dia ini diturunkan dari besaran pokok. Taunya dari mana Pak caranya? Nah, di sini ada. Semisal di sini ya, di sini ya. Luas. Luas adalah rumusnya panjang kali lebar ya. Cirinya besaran turunan itu adalah terdiri dari beberapa rumus atau diturunkan dari berbagai rumus dari besaran pokok. Misalkan luas, panjang dan lebar, meter dan meter. Ini kan meter dan meter kan punya besaran pokok ya. Jadi 2 kali besaran pokok. Itu namanya luas. Kalau volume, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang lebar tinggi ini sama kayak panjang ya. Satuannya meter. Jadi meter pangkat 3. Volume itu turunan dari besaran panjang 3 kali. Kemudian kecepatan. Kecepatan di sini adalah rumusnya V sama dengan S per T. Simbolnya ini V. Rumusnya S per T, jarak per waktu. Jarak itu termasuk besaran pokok dari panjang, satuannya meter. Waktu adalah besaran pokok, satuannya sekon. Sehingga dia diturunkan dari 2 besaran pokok, yaitu besaran panjang dan besaran waktu. Jadi seperti itu. Kemudian percepatan. Percepatan adalah rumusnya A ya, simbolnya A. Meter per sekon kuadrat atau S per T kuadrat. V per T, sorry ya, V per T. V di sini sendiri adalah meter per sekon. Kemudian sekonnya ditaruh bawah. Ini karena waktu. Jadi meter per sekon, sekonnya naik. Sehingga jadinya meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan adalah turunan dari besaran panjang dan besaran waktu 2 kali atau pangkat 2. Oke, mungkin itu ya. Ini adalah beberapa soal. Nah, ini harus paham. Ini bisa dibaca nanti ya. Jadi kalian bisa baca dari video ini, diberhentikan sebentar gitu ya, dibaca, dipahami ya. Ini nanti tugas buat kalian ya. Tugasnya ini ada nomor 2. Jadi tadi kan sudah contohnya nomor 1. Seperti yang saya katakan tadi ya. Ade membeli gula masanya 5 kilo. Mana besaran dan satuannya? Massa. Besaran jelas adalah massa. Ini seharusnya S-nya ada 2 ya. Massa. Berarti besarannya adalah massa. Satuannya adalah kilo. Berarti jawabannya B. Nah, nomor 2 ini silakan dijawab. Dijawab di buku ya, kemudian nanti difoto, kemudian ditaruh di Google Class ya. Nanti kalau kita sudah normal nanti dikumpulkan. Sama ini ya, tugasnya nomor 3. Jadi tugasnya nomor 2 dan nomor 3. Besaran apa saja yang dapat diukur? Nah, gampang tadi bisa dibaca ya. Besaran apa saja yang bisa diukur? Banyak tadi contoh besaran-besaran. Ini nanti saya yang akan menjelaskan ya. Ini saya akan menjelaskan latihan 2.1. Kemudian lanjut sekarang ke besaran vektor dan besaran skalar. Tadi ada besaran pokok turunan itu berdasarkan asal muasal siapa terlebih dahulu. Kalau di sini berdasarkan arah dan nilai. Arah dan nilai ya betul. Dibagi menjadi 2, yaitu ada besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang punya arah. Kalau skalar hanya punya nilai. Jadi vektor punya arah dan nilai. Kalau skalar hanya punya nilai. Bedanya di situ. Di sini contohnya ada gaya, ada percepatan, ada momentum. Ya, itu semua punya arah dan nilai. Kemudian kalau besaran skalar, panjang, massa, waktu, energi, panjang. Misalkan panjang 5 meter. Waktu 2 sekon, kan tidak ada arahnya. Dia hanya punya nilai, itu namanya besaran skalar. Ini sistem satuan. Ini bisa dibaca sendiri ya.
Sistem satuan kalau di SMP dulu ada MKS, CGS. MKS itu meter, kilogram, sekon. Kalau CGS cm, gram, sekon.